audio juga. Aisyah. Aduh, mana ini? Iya. Tolong ini dulu aja tuh. Apa-apa? Pause. Apa? Ya kelihatan dong HP-nya. Jangan sampai kelihatan. Kelihatan kalau ngantuk nanti. Boleh duduk dulu. Oke, kita ulik dulu ya permasalahanmu. Jadi kamu kan ngerasa kamu itu susah memanajemen waktu. Yes, ya. Membagi waktu. Membagi waktu. Antara tugas dan jadi tugas sama. Kayak pernah nggak sampai terjadi masalah gitu? Sering. Contoh kayak gimana? Waktu itu kasih aku. Kita udah tahu kalau itu tugas susah ininya kayak, dan kita tuh kayak aku tuh kayak nggak jelas sama oh iya aku udah tahu apa namanya kayak tugasnya susah kayak mending kayak nyicil gitu. Nah 70 hari itu kayak nggak nyicil, habis itu hari malam satu tuh udah sadar kayak udah sadar ini tuh masih baik kayak masih terus dia ngapain kayak gimana gitu. Tapi sisi lain aku juga udah ngantuk kerja itu ngantuk banget, jadi aku selalu tidur, jadi nggak ada waktu untuk kerja. Jadi aku ngerjain itu pagi-paginya, jadinya sebelum kelasnya di hari-hari itu. Oke, kita lanjut nanti. Ya, kita mulai ya. Aku mau ngasih tahu. Jadi ini nanti pakai teknik, namanya teknik realita. Nah, teknik realita itu apa ya? Sebisa mungkin yang nemuin solusinya tuh kamu sendiri gitu. Jadi aku cuma bantu buat kamu nemuin solusinya kayak gitu. Terus apa namanya? Di realita itu tahapannya ada kayak tahap one, itu tuh kayak aku nanti nanyain sebenarnya tuh keinginanmu tuh apa dari masalahmu itu. Terus doing and direction, itu tuh kayak apa yang udah kamu lakuin kayak gitu. Terus nanti ada evaluasi, ada planning kayak gitu. Pokoknya nanti tak jelasin waktu sesi pembicaraan. Oke, kita mulai. Aku takut. Ya, mungkin 1, 2. Oke, assalamualaikum Aisyah. Apa ya, aku bingung. Aku lama gak keseling saya. Aku tanya ChatGPT dulu ya. Kelihatan baru kalau kayak apa namanya? Tapi nanti tetap harus ini. Aku tahu kan apa namanya? Apa tuh? Pasti kamu tetap harus. Tapi kamu malam ini ada tugas nggak? enggak sih, saya kalau aku bilang jadinya semua tugas udah tugas aku ya biarin aku kan kita kemarin udah bikin itu sih nanti. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum Aisyah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kayaknya tadi Aisyah habis ngapain nih? Aku habis kelas sampai jam aku cek enggak sih Jam 3 ya? Ya Allah, dari pagi ya Aisyah? iya dari apa itu Capek nggak Aisyah? Capek banget gak sih?
iya karena gak non-stop itu gak dijadiin gitu, malah kan itu jam 8 terus jam 9. Nah jam 9 itu tuh minta 4 jam Sumpah. sampai jam 12. Wow. Terus jam Emang 1 harusnya berapa jam? Yang jam 9? jam 2 jam, jadi 4 jam. Wow. malah Jauh 2 kelas ganti 2 jam ganti terus pindah ke sini soalnya dipakai kelasnya. Keren. Masih jauh banget. Jadi agak pusing. Ya Allah. Makanya tuh tidur tadi kayak pusing. Tapi makasih loh kamu udah mau nyempetin buat mau diajak konseling malam ini. Oke. Aku jelas seneng banget bisa bicara sama kamu, bisa nantinya kita ngobrol-ngobrol sama kamu ya. Dan di sini pasti Aisyah datang nggak yang cuma-cuma kan, maksudnya kayak tetap kamu membawa masalah yang ingin diceritakan ya. Oke, jadi nanti di sini kita santai aja, ngobrol santai aja buat ngebahas gimana solusi penyelesaian masalah kamu nanti gitu ya. Oke. Buat nanti kita potong dulu lagi. Oke, sebelumnya Aisyah udah makan belum tadi? Pagi tadi. Pagi dong, siang, sore, malam belum? Siang enggak tuh tadi. Ya Allah. Oke, nanti mungkin habis ini bisa langsung makan ya Aisyah. Kita langsung aja mungkin ya. Jadi aku mau ngejelasin dulu. Di sini itu kita sedang melakukan konseling. Aisyah tahu sendiri kan. Nah, konseling itu tujuannya itu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Aisyah hadapi seperti itu. Nantinya kita akan sama-sama berdiskusi, sama-sama untuk memecahkan masalah yang Aisyah hadapi kayak gitu lah pokoknya. Nah, dalam sesi konseling ini Aisyah tahu kalau aku ini tuh tugasnya jadi konselor. Nah, konselor itu tugasnya ya yang bakal membantu Aisyah buat menyelesaikan masalah Aisyah gitu. Dan Aisyah ini namanya konseli kayak gitu. Jadi konseli itu yang datang membawa keluhan kayak gitu. Oke. Nah, di sini nanti kita akan melakukan sesi konseling itu selama 40 menit kira-kira. Apakah Aisyah setuju atau nanti mau ada kegiatan lain? Setuju, nggak apa-apa ya, 40 menit. Oke. Nah, kita kan batasan waktu, batasan kapan, 3 langsung saja. Oke, langsung aja nih Is. Bolehkah kamu menceritakan apa permasalahanmu? Tentu saja Mas. Jadi akhir-akhir ini ya yang aku rasain dari semester 3 ini udah pertengahan semester 3, keluhannya sampai sekarang tuh ini sih manajemen waktu untuk ngerjain tugas kuliah. Dan apa namanya, mungkin karena akunya yang gak tahu kenapa rasanya itu malas juga. Terus apa sebenarnya itu tugasnya tuh kayak nggak yang banyak banget, cuman kayak paling itu aja, tugas dari itu aja. Dan kayak rasanya tuh kayak males sih, males. Habis itu kayak nggak tahu kenapa kayak lebih tambah capek, nggak tahu. Mungkin karena ya, mungkin karena aku yang kurang jaga kesehatan, kayak makan gitu. Terus jadinya tuh kayak gampang capek sama gampang ngantukan banget. Jadi kan tahu sendiri, maksudnya aku kan mondok ya kan, mondok. Terus jadi ada kegiatannya ya, tahfidz itu habis isya sampainya itu tuh kadang sampai aku udah ngantuk, sampai yang kayak karena aku juga belum apa-apa jadi sampai agak memakan waktu lama.
Nah di situ tuh udah ngantuk banget, gampang ngantukan banget, ngantuk abis itu. Nah jadi kayak sebenarnya ada niatan buat ngerjain waktu udah di kasur nih, kayak ya di kamar lah, di kamar baru ngerjain beberapa tuh kayak langsung udah ngantuk banget. Dan kayak akhirnya ninggalin tugas itu. Sebenarnya ada sempet buat ngerjain tugas, pasti langsung udah ketiduran gitu. Nah akhirnya tuh aku ngerjainnya pas pagi sebelum pelajarannya. Sebelum pelajaran mulai gitu ya? Iya, sebelum pelajarannya, sebenarnya sebelum deadline. Soalnya kebetulan juga kayak gak ada deadline yang di kayak malamnya itu kayak sebelum kelas tuh ya udah dikerjain gitu, udah disubmit di classroom sih biasanya. Dan di situ tuh kayak misalnya tuh di akhir kayak gak maksimal buat hasil tugasnya, kayak ngejar deadline yang sangat mepet itu, dan kayak belum selesai, kayak belum sempurna sih, kayak masih banyak yang belum kali gitu. Kayak contohnya nyesel nggak sih, kenapa nggak kemarin gitu ya? Saya kebanyakan ya kayak gini, kayak jadinya kurang persiapan. Cukup kompleks ya jadi masalah Aisyah ini. Jadi tenang aja, di sini nanti kita akan pelan-pelan nih ngebahas gimana enaknya, gimana solusi yang paling tepat untuk mengatasi Aisyah yang suka yang kurang bisa memanajemen waktu kayak gitu ya. Saya nge-blitz. Takut nggak kerekam gara-gara nge-blitz, nggak aman ya. Iya, ayo dong. Apa? Ini kan malah suka nge-blitz. Aisyah, kalau boleh tahu nih, kebiasaan kamu buat menunda tugas itu udah dari kapan? Apakah dari semester 1 atau baru semester 3 ini? Kayaknya menunda tugas tuh mungkin dari semester 1, cuman nggak kayak gini semester 3. Tapi kalau buat kurang bisa manajemen waktunya emang dari semester 1 atau? Iya sih. Oh iya. Jadi emang udah cukup lama ya Aisyah ini sedikit susah untuk manajemen waktu dan mengerjakan tugas sebelum deadline-nya tiba kayak gitu ya. Tapi sebelumnya nggak pernah yang sampai lewat deadline gitu kan? Pernah. Oh pernah, tapi nggak sering kan? Nggak. Oke. Jadi Aisyah, di sini aku akan menggunakan teknik realita namanya. Nah di teknik realita ini kita itu akan pelan-pelan memecahkan masalah Aisyah itu tuh dengan pelan-pelan, dengan tahapan-tahapan yang ada di realita. Nah jadi realita ini nantinya bakalan fokus ke masalah Aisyah kayak gitu. Nanti juga yang akan memecahkan masalahnya sendiri juga Aisyah kayak gitu, yang bakal menentukan bagaimana bagaimana planning yang akan Aisyah tentukan nanti itu Aisyah sendiri seperti itu. Nah di realitas sendiri itu tuh ada beberapa tahapan kayak tahap 1 itu nanti aku akan menanyakan apa keinginan Aisyah kayak gitu. Terus ada planning, ada doing and direction, dan ada evaluasi kayak gitu. Nah kita langsung aja ya masuk ke tahapan 1. Nah di sini aku mau nanya nih, sebenarnya keinginan Aisyah itu apa? Maksudnya keinginan untuk lepas dari masalah Aisyah itu apa gitu? Sebenarnya
gimana? Apakah nantinya Aisyah ini pengen bisa lebih apa ya, lebih bisa untuk mengatur waktu, atau lebih bisa untuk apa ya, mengerjakan tugas sebelum deadline kayak gitu, atau gimana? Kayaknya kayak lebih ke aku pengen ada kesadaran diri sih, itu kayak kesadaran diri untuk setidaknya ngerjainnya tuh Amin satu deh, Amin satu. nggak yang sehari-hari itu. Oh iya. Sebenarnya kalau Amin satu kan setidaknya tinggal paginya kita ngereview lagi, kalau nggak menyempurnain lagi. Itu sih, itu aja udah minimal sih. Nggak yang kayak sekarang ini. Jadi dulu menurutku masih mendingan kayak maksudnya, karena kalau misalnya aku ngerjainnya yang jauh-jauh hari juga kayak terlalu apa ya, Kurang yakin jauh-jauh kan apa? ya juga kayak gak mendukung semuanya sih. Kayak dalam sekali itu kayak dari orang-orangnya kayak jadi nggak yakin kayak ini udah bener gak sih, kayak orang-orang juga pada ngerjain terus kayak kita tuh sama-sama sebenarnya sekelas kayak ngerjain itu agak mepet. Cuman orang-orang bisa ngerjainnya sebelum hari itu kayak udah ya kita Keren gitu ya. iya, ya sebenarnya kayak masih nggak ada arah gitu loh. Kalau misal aku ngerjainnya udah jauh-jauh hari kan maksudnya cuma ketunda-tunda doang. Kalau aku mulainya tuh jadi susah. Oke, aku paham gimana perasaan Aisyah. Jadi kayak mungkin yang Aisyah rasain itu kayak apa ya? Sebenarnya pengen buat ngerjain tugas sebelum mepet banget deadline kayak gitu. Tapi kalau ngerjain jauh-jauh hari, kadang Aisyah kayak malah bingung mau ngerjainnya kayak gimana kayak gitu kan. Nah, misal nih Aisyah bisa berubah dari perilaku yang Aisyah lakukan sebelumnya kayak gitu, hal seperti apa yang Aisyah inginkan, hal seperti apa yang Aisyah pengen capai dari hal tersebut, paham nggak? Kurang paham ya. Aku nggak bisa, kalian nggak lihat. Ini yang kan ini tadi buat Ini masih bang. Jadi bang nanti ada beberapa pertanyaan gitu. Kayak, jadi Aisyah bisa berubah, hal seperti apa yang ingin Aisyah capai dalam waktu itu? Tahu nggak? Kayak misal kamu bisa berubah nih dari perbuatan yang kayak gitu. Nah, apa yang kamu pengen capai gitu dalam mengelola waktu? Tahu nggak? Sehari-harinya. aku udah merubah nih siapa yang aku ingin capai. Kayak misal kayak yang kamu ingin tadi, kayak misal kamu pengen mencapai ya nantinya biar nggak menunda tugas lagi atau kayak gitu. Maaf ya Is, aku juga sebenarnya susah, aku tuh paling nggak bisa konsen hidup. Oke, jadi misal nih Aisyah udah bisa berubah dari perbuatan Aisyah, perilaku Aisyah yang kurang Aisyah sukai dari yang sebelumnya kayak menunda tugas kayak gitu ya. Nah, misal kamu udah bisa berubah, nah hal apa sih yang pengen kamu capai dari mengelola waktu itu di kehidupan sehari-hari? Kayak misal lebih jelasnya kayak apa sih yang pengen kamu capai dari yang mengelola waktu tadi? Ya jadi aku pengen dari ya kalau misalnya aku udah berubah nih kayak setidaknya aku lebih tenang gitu loh. Sebenarnya tuh gak suka banget kalau misalnya kerjanya tuh kayak hari-hari terus kayak gak tenang nilainya, jadi kayak gak tenang sama hasilnya, kayak nilainya kayak gimana lah terus ya belum nanti nilainya kalau jelek kan kayak gitu. Jadi aku pengennya sih tidaknya nilainya bagus kan, kayak hasilnya tuh yang kayak udah memuaskan. Ya tenang. Jadi kamu pengen mencapai ketenangan ya, kayak nantinya apa ya, biar tugasmu tuh ya emang perfect gitu, kayak enggak hasil tugas yang
terburu-buru setengah-setengah kayak gitu ya. Oke, jadi sebenarnya tuh ada faktor lain gak sih yang Is, yang kayak eh, meng, apa, mengakibatkan kamu itu suka menunda tugas atau kurang bisa manajemen waktu gitu? Faktornya kayaknya ada. Misal apa itu? Menurutku faktor nggak tahu kenapa ya, tapi kelasku, jadi kayak kelasku itu tuh gengsian loh, kayak Apa? kayak lebih ke gengsian gitu loh buat nanya sesuatu doang, kayak nanya tentang tugas tuh kayak di grupnya tuh sepi, padahal kita sama-sama nggak ada yang tahu kayak gitu gimana sih gimana. Nah jadinya orang tuh biasanya japri kok kayak dikira yang kayak yang rajin siapa nih kayak ngechat. Nah yang ngechat juga kayak yang ngechat juga ya sebenarnya tuh sama-sama nggak enakan loh. Jadi aku bingung karena ya itu sih, jadi teman kelasku tuh kurang yang terbuka. Jadi misal aku orangnya yang nggak tahu, kadang tuh kayak nggak tahu yang bener tuh suruh ngapain sih. Nah kayak kan kita kadang dengar tugasnya, maksudnya kayak jelasin tugasnya kayak gini-gini sama maksudnya kadang kayak nangkep, cuman kayak takut nggak yakin gitu loh. Nah padahal orang-orang itu juga semuanya kayak nggak yakin, terus gak ada yang bisa mau ngasih tahu gitu loh. Sebenarnya itu juga kayak permasalahannya aku banget. Jadi sama-sama kayak, jadi aku tuh kayak mau ngerjain tuh kayak males itu, ditambah kayak Males dan ragu-ragu ya. iya. Oke. Tapi ada yang ngubungin dosen atau gimana gitu nggak? Kayak buat nanya kejelasan tugas. Berhubung tugas dosennya tuh gak bisa dihubungin. Oh gitu. Jadi kayak iya, terus jadi kita cuma ngandelin perkataannya beliau waktu dia harus hari penyampaian tugas ya, gitu. Jadi kayak emang problemnya di situ banget. Kalau misal tugas lain sebenarnya fine aja sih. Kalau misal aku mungkin tugas lain, faktor yang menghambat aku ini ya karena aku mungkin terlalu menyepelekan juga. Kayak ini selain di luar tugas yang satu itu, kayak misal tugas tadi aja kayak kita suruh presentasi, kita nyiapin PPT-nya, bukan PPT sih, lebih ke poster. Oh iya. Jadi kayak kita kadang presentasi tentang skripsi, kayak mendiskusikan sesuatu atau enggak memprosedur sesuatu. Aku tuh merasanya kemarin tuh kayak terlalu menyepelekan juga, karena enggak yang terlalu kayak serem-serem amat dari deadline gitu. Jadi kayak masuk kelas ya udah beneran ngirim bimbingnya belum, kayak ngopot bimbingnya. Jadi aku cuma tinggal ya itulah kurang menyiapkan dan gitu. Oke. Sebenarnya gimana sih perasaan kamu kalau kamu itu suka nunda-nunda tugas gini, atau misal kalau deadline-nya udah deket nih, gimana nih perasaan kamu sebenarnya? Sebenarnya kayak merasa menyesal banget, tapi kayak Menyesalnya karena nggak nyelesain dari kemarin-kemarin gitu ya. di kemarin. Oh iya, dari kemarin. Iya. Oke. Jadi tadi Aisyah cerita kalau ada faktor lain yang mempengaruhi Aisyah ini bukan suka ya, lebih ke sedikit menunda tugas kayak gitu, kayak faktor dari kelasnya yang suka yang suka jaim-jaim buat nanyain tugas secara spesifik di grup gitu kan. Terus juga Aisyah bilang sebenarnya perasaannya tuh kayak deg-degan, nggak ngerasa menyesal kayak gitu ya kalau udah mendekati deadline kayak gitu. Oke. Menurut kamu idealnya kamu buat nggak menunda tugas tuh kayak gimana sih?
kamu yang ideal dalam mengatur waktu, paham nggak? Oke. Menurut aku Saya belum pertanyaan yang belum. Oke, selanjutnya menurut kamu gimana sih idealnya kamu itu dalam mengatur waktu? oke, karena semuanya kan kayak kita tuh sebenarnya kayak waktunya tuh kayak kebagi-bagikan setiap hari ya untuk tugas yang selanjutnya. Nah, kalau di weekend itu mungkin aku bisa nyicil sebagian karena aku mikirnya kayak kadang mikirnya tuh kalau misalnya aku setiap kayak hari satunya terus aku ngerjain tuh kayak rasanya juga capek juga kan, sampai kenapa kamu di weekend kan minimal kayak mengurangi sih. Ya sih paling ditambah waktu weekendnya buat weekend. Oke, berarti menurut kamu idealnya mengatur waktu itu ya menggunakan waktu sebaiknya ya, sebaik mungkin kayak gitu. Misal kayak weekend kamu gunakan buat ya seenggaknya nyicil kayak gitu ya. Oke. Tapi ada nggak sih, tadi kan kamu udah nyebutin ya faktor lain kayak di suasana kondisi kelas yang suka jaim-jaim tadi, terus menurut kamu ada nggak faktor lain atau cuma itu? Ada sih. Apa itu? Terus seperti nggak? Faktor lainnya aku merasanya kayak gak bisa ini sih sebenarnya tuh karena ketabrak-tabrak sama kayak selain dari tugas juga karena kayak apa organisasi terus kegiatan yang di pondok yang aku juga nabrak bebannya tuh ada aja kayak kalau di organisasi tuh ya nggak tahu ya kadang ada kumpul kan waktu itu ya kemarin mereka ada kumpul nah itu tuh kayak yang nggak sempat ngerjain kan terus kalau organisasi itu sih paling dan kayak misalnya job yang kayak edit itu aja kayak itu kebagi juga kan waktunya terkecil itu terus kalau yang di pondok paling kalau tahfidz yang aku tuh juga butuh waktu untuk ngafalin sedangkan untuk ngafalin itu kadang kayak butuh mood, butuh stamina yang kuat dan kadang kita udah capek kuliah kayak apa sih capek kuliah terus nggak sempet makan misalnya jadi kayak tahfidznya juga perlu waktu lama sih ya. Fokusnya jadi terbagi-bagi gitu ya. Oke, aku paham nih gimana perasaan kamu. Pasti berat banget nggak sih kayak harus membagi semuanya dalam satu hari misal kayak gitu. Kayak aku tahu pasti kegiatan di pondok juga nggak yang semudah itu gitu ya untuk dilakuin. Kamu harus sabar kayak gitu ya. Oke, menurutmu gimana? Berat nggak kamu menjalani ini semua? Kayak antara membagi waktu di pondok, untuk kuliah, untuk kadang organisasi kayak gitu. Berat sih. Aku rasanya berat, tapi rasanya juga aku kayak masih kurang maksimal. Kayak lebih kurang kurang maksimal apapun kayak. Jadi rasanya ngejalanin semua ini, cuman kayak jadi nggak maksimal gitu loh buat kuliahnya juga. Sama kayak kurang kayak lebih ke nggak nempatin pada waktunya gitu. Nggak nempatin pada waktunya gimana sih? Kayak waktunya untuk kayak lebih ada kebanyakan chill time-nya gitu kayak menunda sesuatu. Tapi kamu ngerasa nggak kamu pernah nggak sih
terbesit di pikiran kamu kayak aku menunda waktu kayak nggak langsung mengerjakan itu tuh ya karena aku capek atau gimana kayak gitu ya? Iya, iya sih. Sebenarnya ya kayak ngerasa capek gitu. Tapi di sisi lain kayak ngerasa mau maksimal. Gitu. Tapi masih yang kebanyakan ke sisi yang kayak pengen ke self reward gitu. Kalau misalnya ini, lah pengennya scroll dulu gitu. Ya itu wajar sih Is, apalagi kayak apa ya, pasti berat ya membagi waktu kayak gitu tuh pasti berat, jadi kayak sedikit wajar ya kalau ngerasa capek kayak gitu. Aku juga udah mengapresiasi kamu penuh pokoknya, karena kamu udah mampu membagi waktu, udah apa ya, seenggaknya mau ngejalanin lah walaupun berat kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada nggak sih ada nggak sih yang kamu lakuin sebelumnya buat mencapai keinginan kamu? Yang Kayak gitu. untuk sekarang berarti cuma ngejalanin aja yang masih bisa aku ini, kayak yang kiranya enggak yang terlalu cuma penting atau enggak yang kayak udah ditinggal aja yang wajib aja. Gitu. Kayak misal apa nih yang nggak penting, contoh? Enggak yang terlalu penting tuh kayak main kayak misal kerja kelompoknya tuh yang kayak enggak misalnya kita ngebujuk terus kayak gitu kita ngerjain bareng gitu karena kan kayak gitu malah mengulang waktu dan nggak maksimal gitu cuma karena itu diskusi. Oke, jadi selama ini kamu belum melakukan hal yang spesifik gitu ya untuk mencapai tujuanmu yang pengen mengatur waktu sebaik mungkin tadi ya. Tapi kamu udah mulai mencoba buat kayak meninggalkan hal-hal yang kurang berfaedah gitu buat kamu kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya aku mau tanya nih, kegiatan yang kayak apa dan apa aja sih yang sering membuat kamu itu nunda-nunda waktu, yang sering membuat kamu itu lupa harus mengerjakan sesuatu kayak gitu? Ada misal kayak ini sih sebenarnya nggak terlalu paling ini HP-an tapi kayak kadang aku juga ngerasanya kayak HP-an tuh kan kayak kita dari pagi kuliah ya terus malamnya kan untuk kayak bentar atau lebih ke ini juga kadang tidur ya karena biasa juga sih kadang kayak tidur. Tapi tidurnya sampai yang berlebihan gitu nggak? Bisa dibilang ya sih. Oh iya. Enggak terlalu gitu. Kayak enggak klasik gitu klasik. Terus bangunnya juga agak siangan. Oke. Kamu tadi bilang kalau hal yang biasanya membuat kamu itu sering menunda waktu itu kayak main HP kayak gitu ya. Nah, main HP-nya tuh apa yang bisa lo tahu? TikTokan. Oh iya. Jadi scroll intinya ya. Jadi itu masalah yang membuat kamu sering menunda waktu kayak gitu ya. Selain itu juga berlebih tidurnya kayak gitu ya. Oke, tapi kalau jam malam, jam buat tidur itu masih di takaran yang normal atau kamu suka begadang kayak gitu? Enggak suka begadang. Oh, nggak suka begadang. Oke, berarti tidurnya normal ya? Iya, kalau weekend tapi ini kan juga kalau weekend begadang tuh kayak nggak enak banget bangunnya. Oke. Jadi hal
hal yang membuat kamu sering menunda waktu tadi ada main HP sama tidur yang sedikit berlebih gitu ya. Tapi untuk jam tidur malamnya masih oke-oke aja kayak gitu. Oke. Uh, Oke. Misalnya kamu lagi menunda tugas atau sedang menunda pekerjaan kayak gitu ya. Apa yang ada di pikiran kamu waktu itu? Kayak di saat kamu menunda tugas itu apa yang kamu pikirin? Sebenarnya tuh kayak stres gitu, agak stres gitu sih, kayak aduh ini belum hujan, gitu. Terus kayak ya stres karena belum ngerjain, kayak kepikiran. Cuman yang penting juga kayak buat ngejalaninnya tuh kayak ketunda-tunda, kalau nggak kayak ke distract sama HP. Iya. Jadi kayak sebenarnya udah terketuk ya hati kamu buat wah ini nggak bisa nih aku kayak gini terus, ini aku harus ngerjain tugas, aku merasa stres gara-gara main HP terus. Tapi malah HP ya yang bikin kamu ke distract gitu ya, malah jadi sering main HP dan sampai menunda tugas kayak gitu ya. Oke. Menurut kamu apa yang kamu lakuin sekarang itu udah perlahan-lahan bisa mencapai tujuan kamu nggak? Iya sih, lebih contohnya kayak gimana? Sebenarnya akhir-akhir ini nggak sih, dari semester 3 ini tuh awal-awal tuh agak begini, karena aku nggak yang terlalu aku tuh juga kayak nggak install TikTok. Itu kan sebenarnya TikTok tuh kayak menurutku distractor besarnya aku sih. Jadi aku punyanya reels doang, tuh kadang bosan, terus kayak jadi kayak pindah-pindah ke WA kemana. Kalau TikTok tuh rasanya tuh kayak gak bisa diganggu gitu loh, kayak nggak tahu kenapa. Nah, waktu kemarin malah aku udah buat TikTok, jadi aku jadi tahu perbedaan pakai ada TikTok sama enggak. Jadi beneran beda sih. Bedanya kalau ada TikTok jadi kayak lebih ke distract. Oh iya, kalau nggak ke TikTok malah ini ya, lebih tahu waktu apa iya, gimana? lebih kayak sadar ya. Tapi kalau misalnya di saat kamu sadar itu apa yang kamu lakuin? Apa yang aku lakuin? Sangkanya ngerjain tugas. Misal kayak yang pertama buat tuh sebenarnya aku udah ada niat buka HP tuh buat lanjutin ngerjain lah gitu, buka HP terus kayak nggak tahu kenapa ya itu kayak scroll dulu, scroll terus kayak dalam hal itu kayak udah ada niat dari awal. Jadi aku kayak oh iya aku tugas akhirnya aku tuh langsung buka Spotify, karena Spotify ngedengerin lagu doang terus aku ngapain. Oke, tapi bisa ya? Ya bisa, tapi ya scroll dulu. Berarti selama ini kamu ini terbilang udah mulai mencoba untuk meninggalkan hal-hal buruk yang kamu lakuin itu, kayak kebanyakan scroll kayak gitu ya. Terus udah mulai bisa rasanya menggunakan waktu di saat kamu udah mulai jenuh dengan HP, terus kamu buat ngerjain tugas kayak gitu. Berarti udah mulai bisa apa gimana? Udah mulai asal kalau aku udah tugasnya. Oh my god lupa close jangan. Ini siapin Mbak cas ya. Iya, sampai mana ya tadi? Tadi nggak pas lagi nih. Aku mau nyanyi sampai dari mana ya? Oke, aku mau nyanyi aja. Oke,
Oke, jadi Aisyah ini sebelumnya memang udah pernah mencoba ya buat apa meninggalkan hal-hal buruk yang kamu lakuin dulu kayak gitu, kayak misal misal pas lagi jenuh kamu gunain buat dengerin musik terus ngerjain tugas kayak gitu ya. Tapi kamu kan tadi bilang ya kalau akhir-akhir ini sempat install TikTok lagi gitu. Nah itu gimana? Apakah berpengaruh lagi atau? Berpengaruh sih, lebih berpengaruhnya kayak iya berpengaruhnya karena emang tuh ya berpengaruh banget sih, karena aku malah waktunya tuh bisa dibilang ketambah buat scroll Gitu. Jadi apakah balik ke kebiasaan dulu lagi atau lebih mending sekarang terbilangnya? tapi Mending ya. Gitu. Oke. Aku mengapresiasi besar banget buat kamu karena udah mau mencoba untuk apa ya? Udah mau mencoba untuk melakukan hal-hal yang sudah sepatutnya untuk dilakukan kayak gitu ya. Kayak meninggalkan scroll TikTok, terus mengerjakan tugas, itu hal yang keren banget Aisyah. Aku apresiasi penuh. Oke. Misal nih kalau terus-terusan kamu kayak bisa mengatur waktu, atau kalau kamu bisa meninggalkan apa scroll TikTok atau scroll reels ke arah yang lebih baik kayak mengerjakan tugas kayak gitu, menurut kamu apakah yang kamu lakukan itu akan membawa kamu untuk mencapai tujuan kamu? iya itu sih ya karena berarti kalau misalnya ya meninggalkan itu terus kalau misal scroll itu diganti dengan kayak apa ya mencari kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Setidaknya kalau misalnya nggak pengen nulis dengan scroll doang Gitu. ya pengen banget sih gitu. Jadi keinginanmu kalau nggak nugas jangan scroll, terus ngapain? Ya lebih ke belajar ya, kayak nge-explore gitu, nge-explore yang ada di HP, nggak cuma kayak kayak mungkin baca novel atau apa. Jadi ngelakuin hal positif walaupun dari HP kayak gitu ya. Oke. Dan ini sesi satunya selesai, nanti lanjut sesi satu. Gitu tuh Saya nanti kasih tutup. Oke Aisyah, ini tadi merupakan pembahasan yang cukup keren ya. Dari yang tadinya kamu mengatakan kamu ini orang yang kurang bisa mengatur waktu dan dengan baik dan suka menunda tugas kayak gitu ya. Nah nggak kerasa nih untuk sesi 1 pada malam hari kali ini sudah selesai, sudah selama 40 menit ya kita bahas. Nah jadi kalau boleh aku ngerangkum dari semua isi pembicaraan kita tadi, jadi Aisyah ini susah untuk mengatur waktu dengan baik ya, dan suka menunda tugas kayak gitu. Nah faktor-faktornya itu yang bikin Aisyah suka menunda tugas kayak gitu tuh kayak dari faktor luar, misal kayak dari kelasnya atau dari pondok gitu ya. Nah terus Aisyah juga mengatakan tadi kalau Aisyah ini udah sempat bisa ini ya mengatur waktu dengan baik gitu, kayak meninggalkan HP untuk mengerjakan tugas kayak gitu. Namun kadang juga tetap ke distract sama TikTok kayak gitu ya. Apa benar? Iya. Oke, untuk sesi konseling hari ini, malam ini itu selesai untuk teknik 1 dan twin indirection-nya. Nah, untuk sesi selanjutnya itu kita akan membahas mengenai evaluasi dari perbuatan Aisyah dan juga planning nih kedepannya Aisyah ini mau ngapain kayak gitu. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih, Aisyah kira-kira siapnya hari apa untuk
melakukan konseling selanjutnya? Hari Kamis. Kamis. Oke. Oke, nanti buat jamnya mungkin Aisyah bisa WA aku aja gitu ya. Buat ketemunya di mana dan terus jamnya jam berapa kayak gitu. Oke. Mungkin kayak gitu aja ya Ais. Mungkin kita nanti bisa ketemu di sesi selanjutnya, di sesi kedua kayak gitu. Dengan besar harapan Aisyah bisa menemukan planning atau solusi yang paling tepat yang bisa Aisyah lakukan kayak gitu ya. Oke, ya gitu aja. Terima kasih banyak ya Aisyah udah mau hadir di sini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.